Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita membaca risalah yang berjudul Al-Usul As-Sittah di Syekhul Islam Mujaddidid Da'wah Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. 6 pondasi pokok di dalam agama, karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Telah kita baca pada pertemuan sebelumnya Al-Aslu Ar-Rabi, pokok yang keempat, yaitu Syekh menjelaskan penjelasan siapa orang-orang yang berilmu, siapa yang dianggap sebagai ulama, serta penjelasan tentang orang-orang yang merasa dirinya ulama tapi dia bukan ulama. Ini sudah kita jelaskan terkait tentang pokok yang keempat ini. Baik, sekarang kita masuk di Al-Aslul Khamis, pokok yang kelima. Ini tentang penjelasan wali-wali Allah, tentang masalah kewalian. Kenapa Syekh rahimahullah menyinggung tentang masalah kewalian ini? Karena masalah wali ini, ya, terkhusus di zaman kita saat ini, itu tersamarkan. Banyak orang bingung tentang apa makna dari wali itu. Yang tersebar di masyarakat kita, wali itu adalah orang yang memiliki perbuatan-perbuatan, keahlian-keahlian yang kadang di luar dari akal manusia. Iya, itu wali. Atau anggapan masyarakat, wali itu adalah orang yang memiliki ciri khusus, pakaian khusus. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka mengatakan wali itu mereka adalah orang yang tidak terikat lagi dengan syariat. Mereka sudah sampai di tingkat, menurut kita akan jelaskan sebentar dari kekeliruan orang-orang sufi, mengatakan mereka sudah sampai di tingkat ma'rifat. Syekh akan jelaskan di poin yang kelima ini apa sebenarnya dimaksud dengan wali itu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bayanullahi subhanahu li awliyaillahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illahi al-munafiqina wal fujjar. Kata Syekh, pokok yang kelima dari pokok ciri keislaman, fondasi Islam, yaitu penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang wali-wali Allah. Perhatikan, Syekh langsung mengatakan apa? Penjelasan Allah. Berarti definisi wali itu memang disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menjelaskan wali-wali. Wa tafriquhu bainahum, dan Allah Subhanahu wa taala membedakan
antara walinya wa bainal mutasyabbihin bihim, dengan orang-orang yang menyerupai mereka, min a'daillah, dari musuh-musuh Allah, al munafiqina wal fujjar, dari kalangan kaum munafikin dan orang-orang fajir. Jelas ini ya. Jadi beliau akan berbicara penjelasan tentang wali Allah dari Al-Quran dan membedakan siapa wali Allah dan siapa wali syaitan. Baik. Wa yakfi fi hadha ayatun min surati Ali Imran. Penjelasan tentang wali Allah ini cukup satu ayat dalam surah Ali Imran. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini yang pertama. Dapat dipetik dari ayat ini bahwa di antara ciri dan tanda khusus wali Allah adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Wa ayatun fi suratil Maidah. Demikian pula yang menjelaskan tentang masalah wali adalah ayat dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hiya qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Siapa saja di antara kalian yang dia murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang mereka ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini ada lanjutan ayatnya ya. Sebentar kita akan lengkapi. Baik. Kemudian kata penulis, wa ayatun fi Yunus. Di antara ciri dari wali Allah adalah dijelaskan dalam satu ayat dalam surah Yunus, wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka adalah orang yang tidak takut, demikian pula mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka beriman dan mereka bertakwa. Baik. Ini 3 ayat ya. Dan bukan hanya 3 ayat ini yang menjelaskan tentang apa? Wali Allah Subhanahu wa taala. Syekh mendatangkan 3 ayat ini mewakili yang lainnya, bahwa penjelasan tentang wali-wali Allah dalam Al-Quran sangat jelas, hal yang tidak diragukan ya, hal yang tidak diragukan. Allah terangkan di berbagai macam ayat penjelasan tentang wali. Apa ciri wali Allah? Mengikuti Rasulullah. Apa ciri wali Allah? Mereka, ya disebutkan di sini, orang yang keras kepada orang-orang kafir, lembut kepada orang yang beriman. Mereka cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. Siapa wali Allah Subhanahu wa taala? Di ayat di surah Yunus dikatakan orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Itu wali Allah. Iya. Cukup 3 ayat ini kita memahami, maka kita sudah bisa mengenal, bisa memahami bahwa orang-orang yang mengatakan wali Allah itu memiliki pakaian khusus, ya, wali Allah itu orang yang bisa berjalan di atas air, wali Allah itu yang bisa terbang di atas udara. Ini dari anggapan-anggapan keliru terkait tentang makna wali. Sebentar kita jelaskan. Kemudian kata Syekh rahimahullah, thumma sara al-amru 'inda aktsari man yad'i al-'ilma wa annahu min hudatil khalqi wa huffadhish syar'i
Kemudian bersamaan dengan jelasnya definisi wali Allah ini dalam Al-Quran, perkara menjadi berubah. Iya. Orang salah paham tentang masalah apa? Masalah wali. Saral amru, pengertian wali ini berubah di sisi orang-orang, kebanyakan orang yang mengaku dirinya yadda'i ilm, mengaku dirinya berilmu. Bahkan dia mengaku dirinya sebagai pemberi petunjuk, orang yang menunjuki manusia kepada hidayah. Wa hufadhi syar'i, mengaku dirinya adalah ahli penghafal, menghafal Al-Quran, tahu letak-letaknya ayat. Ya, apa menurut mereka tentang wali? Ila annal awliya'a, bahwa wali itu la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul. Yang namanya wali itu menurut mereka adalah orang yang tidak perlu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ya, dan itu ada ya, sebab Syekh menjelaskan pokok yang kelima ini ingin membantah orang-orang sufi. Ya, orang sufi itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau mereka sudah sampai di tingkatan yang paling atas, tidak perlu sholat. Ya, kalau ditanya kenapa tidak pergi sholat Jumat, oh, kamu baru. Saya ini sudah sampai di tingkatan. Ya, ada tingkatannya, ada hakikat, makrifat, apalagi itu saya tidak tahu. Jelas ya? Itu pemahaman orang-orang sufi tentang masalah kewalian. Jadi menurut mereka, ada orang kalau dia sudah sampai di jenjang wali, ini la budda fihi min tarki ittiba' rusul. Tidak perlu lagi dia ikut kepada siapa? Ajaran Rasulullah SAW. Wa man tabi'ahum falaysa minhum. Menurut mereka, siapa yang mengikuti Rasul berarti itu bukan wali. Subhanallah. Paham ini? Siapa yang mengikuti Rasul berarti dia bukan wali. Wala budda min tarkil jihadi, faman jahada falaysa minhum. Tidak perlu lagi dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi dia bersungguh-sungguh beribadah. Siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah falaysa minhum, maka itu bukanlah wali. Coba lihat. Dan ini Syekh menyebutkan seperti ini bukan hal yang dikarang-karang. Ya, memang ada dalam buku-buku mereka orang-orang sufi. Bukunya Sya'rawi dan selainnya ada, didapati, itu dibaca. Makanya Syekh sebutkan, ini hal yang nyata. Baik. Dan saya kira di Indonesia, apalagi di Makassar, banyak ya orang-orang berpemahaman seperti ini. Ahli-ahli tarekat itu rata-rata ini seperti ini. Bahkan mereka menuduh ahlu sunnah, katanya kalian itu kasihan. Kenapa kasihan? Mengambil agama dari orang yang sudah meninggal. Kalau kita kan petunjuk kita apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu kan hadis-hadis yang disepakati keabsahannya dari Nabi SAW. Katanya kalian mengambil agama itu melalui haddatsana, akhbarana, telah menceritakan kepada kami Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami gurunya Al-Bukhari, gurunya, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi SAW. Ini yang menceritakan antum katanya siapa? Orang sudah meninggal kan? Berarti mereka katakan kalian mengambil ilmu itu dari orang yang mati, kasihan. Adapun kami, Allah yang bercerita dalam hatiku. Bayangkan itu. Mereka katakan apa? Adapun kami, ya, kami mengambil petunjuk itu langsung Allah yang bercerita dalam hatiku. Saking ngerinya itu pemahaman. Paham ini? Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, ini bukan cerita yang dibuat-buat, bukan. Memang nyata didapati dalam buku-buku mereka. Baik, kemudian kata Syekh, wala budda min tarkil imani wat taqwa. Orang yang sudah sampai di derajat wali itu, dia harus meninggalkan yang namanya keimanan dan ketakwaan. Maksudnya tidak perlu lagi beriman, tidak perlu bertakwa. Faman ta'ahhada bil imani wat taqwa falaysa minhum. Siapa yang terikat, dirinya masih terikat dengan keimanan dan ketakwaan, falaysa minhum. Itu bukan dari wali. Baik. Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah. Kata Syekh terakhir,
Wahai Rabb kami memohon kepadamu al-afwa, rasa maaf, wal afiyah. Maksudnya Syekh berlindung ini jangan sampai kita tergolong seperti apa yang mereka pahami tentang apa? Tentang wali. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau lah ya Allah yang maha mendengar permintaan hamba-hamba. Baik, ini apa namanya? Penjelasan Syekh rahimahullahu taala terkait tentang masalah wali. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, bahwa Syekh rahimahullah mendatangkan pokok yang kelima ini, beliau ingin membantah orang-orang kuburiyun, orang-orang pemuja kuburan, dan orang-orang sufi yang salah paham tentang masalah wali. Baik. Mana bantahannya? Ini beliau sebutkan 3 ayat dalam Al-Quran. Ya. Apa itu wali Allah Subhanahu wa taala? Ya, wali itu bahasa ringkasnya orang yang dicintai oleh Allah. Itu makna wali. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Makassarnya apa? Hah? Hah? Ya. Wali ya. Wali. Ya, wali. Wali itu kata para ulama, mereka definisikan secara istilah. Wali itu adalah kullu mu'minin taqiyyin ghairi nabiyyin. Itu wali. Wali itu setiap orang yang beriman bertakwa selain dari nabi. Paham ini? Setiap orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah derajat nabi, maka itu disebut wali. Tapi ketika syariat berbicara tentang wali, ya, tentang orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling masuk dalam definisi itu siapa wali Allah? Ya tentunya siapa? Para nabi dan rasul. Sebab mereka yang paling apa? Yang paling tinggi keimanannya dari sisi keimanan dan ketakwaan. Para nabi dan rasul. Ya. Dan kita tidak menafikan bahwa terkadang ada wali-wali Allah itu mereka diberikan karomat, hal-hal yang istimewa di luar kebiasaan. Itu ada memang. Ya, cuman oleh anggapan sebagian orang, ya kadang itu adalah bantuan jin, dianggap sebagai itu wali. Ya, ini disebutkan cirinya. Ya saya ulang ya. Wali itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa disebutkan keimanan dan ketakwaan? Kata para ulama, kalau digandengkan antara iman dan ketakwaan, berarti yang dimaksudkan dengan keimanan adalah amalan-amalan batin, keyakinan. Terkait dengan apa? Keimanan artinya terkait dengan keyakinannya. Baik. Disebutkan dengan ketakwaan itu terkait dengan amalan-amalan zahirnya. Berarti yang namanya wali itu adalah orang yang memperbaiki keadaan hatinya dan memperbaiki zahirnya. Dan batin itu akan nampak dia baik dengan melihat apa? Zahir seseorang. Tanda dikatakan seorang itu baik batinnya ketika ada amalan zahir yang dia lakukan. Tapi itu tidak mesti, karena kadang ada orang menampakkan kebaikan pada zahirnya tapi hatinya menyembunyikan keburukan. Itulah orang munafik nantinya. Iya. Itu definisi wali. Berarti kalau begitu, ya, setiap orang yang beriman dan bertakwa itu masuk dalam keumuman apa? Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Antum bisa memahami makna wali? Ya. Orang yang dianggap sebagai wali adalah orang yang beriman dan bertakwa. Dia memperbaiki amalan-amalan hatinya, dia perbaiki juga amalan-amalan zahir. Sebab kata para ulama, ada beberapa istilah dalam syariat kita ketika disebutkan secara bersamaan seperti iman dan takwa. Ya. Iman kalau disebutkan secara bersendirian
maka yang diinginkan juga adalah ketakwaan. Sebab iman itu adalah amalan-amalan zahir, amalan-amalan batin, amalan hati yang dibenarkan oleh apa? Amalan zahir. Jadi kalau misalnya ada ayat menjelaskan tentang keimanan, itu yang dimaksudkan adalah apa? Ketakwaan juga. Sama, kalau takwa saja disebutkan berarti mencakup amalan zahir dan amalan batin. Paham ini? Tapi kalau misalnya disebutkan secara bersamaan seperti ayat yang kita baca tadi, ketahuilah wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan tidak bersedih, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Kalau digandengkan antara keimanan dan ketakwaan, maka iman itu beda maknanya, takwa itu beda maknanya. Kalau digandengkan, nah di sini bergandengan. Berarti iman dalam ayat ini maksudnya orang yang salahul qalb, orang yang baik hatinya. Dan at-taqwa orang yang melakukan amalan-amalan zahir sebagai bentuk membenarkan amalan batinnya. Paham ya? Iya, ini di antara ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sama misalnya begini. Di dalam ayat dalam surah Al-Maidah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Kata para ulama ahli tafsir, al-bir dengan at-taqwa ketika digandengkan itu beda maknanya. Al-bir itu berkaitan dengan melakukan perintah-perintah Allah, at-taqwa itu berkaitan dengan meninggalkan larangan-larangan Allah. Paham ini? Tapi ketika disebutkan secara bersendirian, takwa saja disebutkan, maka takwa mencakup meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah. Paham ya? Sama dengan iman dan amilus sholihat. Ini kan sering kita dapati juga dalam ayat. Man amila sholihan, ya, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Misalnya ya, dalam surah An-Nisa. Barang siapa yang mengerjakan amalan soleh dalam keadaan dia beriman. Ini digandengkan antara amalan soleh dan keimanan. Ketika disebutkan secara bergandengan, maka amalan soleh adalah amalan-amalan zahir dan mukmin itu amalan apa? Terkait dengan keyakinan. Tapi kalau disebutkan secara bersendirian, maka mencakup kedua-duanya, amalan zahir dan amalan batin. Bisa antum paham ini? Secara umum seperti itu. Makanya ada kaidah di kalangan para ulama, idza jitama'a iftaraqa wa in iftaraqa ijtama'a. Iya. Apabila berkumpul maka beda maknanya. Paham ini? Apabila berkumpul beda maknanya, tapi apabila terpisah maka maknanya sama. Itu tadi contoh-contoh yang kita sebutkan. Baik. Baik, kita lihat ciri wali Allah di ayat di surah Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Perhatikan, jika kalian cinta kepada Allah, kalau bahasa lainnya, kalau kalian mengaku sebagai wali Allah, itu kan maknanya. Kalau kalian mengaku sebagai wali Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Berarti dipetik dalam ayat ini, ciri wali Allah, ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang apa? Mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Ya. Bukan sekedar pakaian yang dipakai, harus bersurban, setelah itu selendang hijau, setelah itu dikatakan wali. Tidak, ada syaratnya. Dan yang menyebutkan definisi ini Allah sendiri dalam Al-Quran, bukan syekh buat-buat. Jelas ya? Ini yang pertama, ciri orang yang dikatakan wali Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Ketika seorang sudah mengikuti jalannya Rasulullah, apa kata Allah?
yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Berarti sudah menjadi apa? Sudah menjadi wali Allah. Ini yang pertama. Bisa antum paham ini? Ciri orang yang dikatakan wali atau bahasa Makassarnya wali adalah orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menantangnya. Datang dalil petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, dia tantang. Oh bukan, itu bukan ciri wali. Itu kebalikannya tadi yang disebutkan di atas. Ya. Baik. Ayat ini, ayat di surah Al-Imran ini, kata para ulama ahli tafsir, hadhihi wa hadhihi al-ayatu anna hadhihi al-ayata al-mihnah. Ya, ayat ini disebut dengan ayatul mihnah. Ayat ujian. Ya, jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang datang ya, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai bentuk ujian kepada mereka. Artinya apa? Jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa ujiannya? Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ya? Baik. Ini ciri yang pertama dari ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Al-Maidah yang kita bacakan tadi. Kalau dalam surah Al-Maidah ini ada 4 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, mereka pun cinta kepada Allah. Perhatikan ya. Ini kata mahabbah lagi, cinta. Kan saya sudah bilang tadi, wali itu artinya apa? Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Allah menyebutkan tentang 4 sifatnya, Allah sudah katakan, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya, Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Berarti ini wali Allah. Apa sifatnya? Yang pertama, adillatun 'alal mu'minin. Mereka adalah orang yang berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman, tidak memusuhi. Satu. Sifat mereka yang kedua, a'izzatun 'alal kafirin. Mereka keras kepada orang-orang kafir. Ya, mereka keras kepada orang-orang kafir. Sifat yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka bersemangat ya, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara makna jihad di dalam syariat kita adalah orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka semangat. Itu ciri. Dan yang keempat adalah Allah berfirman, wala yakhafuna laumata laim. Ciri wali Allah, mereka tidak pernah takut kepada celaan orang-orang yang mencelah. Paham ini? Mereka adalah orang yang tidak pernah takut terhadap celaannya orang-orang yang mencela. Iya. Apa maksudnya tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela? Maksudnya sepanjang dia menegakkan agama, dia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dibilang oleh orang, mereka tidak peduli. Sebab mereka adalah orang yang mencari ridho Allah, bukan mencari apa? Ridho manusia.
Jelas ya? Kalau sebagian orang sekarang subhanallah dalam beragama itu baperan ya, istilah anak muda, bawa perasaan. Kenapa? Ya, baru ditumbuh sedikit jenggotnya, dibilangi, "Ai, napolo misalnya, malah lagi." Ya, padahal ini ciri sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika misalnya celananya dia naikkan di atas, apa namanya, di atas mata kakinya, dibilangi kebanjiran. Sudah, dia takut. Ciri wali Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mereka menjalankan sunnah Rasulullah SAW, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, la yakhafuna laumata laim. Mereka adalah orang yang tidak takut terhadap celaannya orang-orang yang mencela. Jelas ya? Tidak takut dia. Kenapa? Mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka membuang dari ridha manusia. Iya. Sebab kalau kita berprinsip mencari, perhatikan ini, antum perhatikan ini. Kalau prinsip kita beragama mencari ridho manusia itu tidak ada habisnya. Iya tuh, ridho manusia itu tidak ada habisnya. Mungkin tetangga si A mengatakan, bagus mitawah, tapi si B lagi, terlalu keras nih. Berarti ridho manusia itu apa? Tidak ada habisnya. Makanya ada istilah di kalangan para ulama, ridhon nas ghayatul la tudrak. Mencari ridho manusia itu adalah puncak yang tidak ada selesainya. Mencari apa? Mencari kecintaan orang, ridho manusia tidak ada habisnya. Sebab manusia itu tidak bersepakat di atas satu keadaan, pasti berbeda-beda. Tapi kalau orang cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, tidak perlu dengan ridho orang lain, ya, itu satu sisi. Jelas ya? Ini subhanallah dari prinsip di dalam beragama. Ya, prinsip di dalam beragama. Orang itu beragama, dia mengikuti dalil, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Baik. Ini 4 ciri tentang wali Allah. Berarti sudah berapa? Sudah 5 ya? Tadi di surah Al-Imran, di antara ciri mereka adalah apa? Orang yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Dan ayat di surah Al-Ma'idah ini disebutkan ciri wali Allah ada 4. Kasih sayang kepada orang beriman, berlaku keras kepada orang-orang kafir. Ini ada ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keempat, tidak takut dengan celaan manusia. Sekalipun dia berada di atas kebenaran, mereka tidak takut terhadap celaan manusia. Saya sudah bilang tadi, ridhon nas ghayatul la tudrak. Mencari ridho manusia itu adalah puncak yang tidak ada habisnya. Ya. Jadi ada cerita di kalangan orang Arab, kisah ini masyhur ya. Jadi ada orang berjalan bersama anaknya dengan membawa seekor himar, keledai. Antum tahu keledai, dia lebih kecil dari apa? Daripada kuda. Ini seorang ayah dengan anaknya. Dia dan ayahnya dan anaknya ini di atas keledai, dua-duanya di atas. Lewat di sebuah kampung, orang-orang di kampung itu mengatakan, coba lihat itu orang, tidak kasihan kepada tunggangannya. Masa tunggangannya kecil, ayahnya dan anaknya di atas dua-duanya, dikritik dia. Ya sudah, karena banyak mendapatkan kritikan, akhirnya ayahnya turun, dia tarik dari keledai itu, anaknya yang di atas. Sudah, jalan lagi. Lewat lagi di sebuah kampung. Apa kata orang di kampung itu? Lihat itu, anak durhaka itu.
Masa ayahnya nasuruh tari itu keledai baru anaknya di atas. Sudah, kalau begitu turun dua-duanya. Sudah berjalan. Akhirnya tidak dikendarai itu hewan. Lewat di kampung yang ketiga, orang-orang di kampung lagi bilang, bodoh-bodoh itu ada kendaraannya tapi tidak ada yang naiki. Pusing dia. Ini apa? Ridho manusia itu tidak ada habisnya. Amin. Ridho manusia itu apa? Tidak ada habisnya. Akhirnya dia putus asa karena serba salah ini. Ya, serba salah mau diapakan ini. Akhirnya dia bilang kepada anaknya, si ayah ini mengatakan, Ghayatun nas la tudra. Lau kana al-himaru mahmulan ala aidina. Kata orang ini, seandainya keledai ini kita pikul berdua, pasti akan ada lagi orang yang berkomentar. Dan itu pasti, seandainya diangkat keledai itu bersama anaknya, pasti akan dibilangi lagi. Nah, makanya muncul itu ucapan Ghayatun nas la tudra. Ridhon nas ghayatul la tudra. Mencari ridho manusia itu adalah sesuatu yang tidak ada ujungnya. Kalau kita beragama seperti itu, tidak mau dikritik, sudah. Itu bukan prinsip di dalam beragama. Jelas ini? Baik. Yang terakhir, dari ciri orang yang dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ketiga ini saya sudah singgung tadi, Allah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya wali Allah la khaufun alaihim, tidak ada rasa khawatir bagi mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula memiliki rasa sedih. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Berarti dari ciri wali Allah adalah orang yang menjaga keimanannya dan menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, perhatikan ini, faman lam yataqarrab ila Allah la yaf'alul hasanati wa la yatrukus sayyiati lam yakun min awliya'illahi wali, lam yakun min awliya'illah. Barang siapa yang tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan, ya, siapa yang tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan kebajikan, dengan meninggalkan amalan-amalan yang dilarang, lam yakun min awliya'illah, dia tidak dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu li ahadin ay ya'taqida annahu waliyullah. Maka seseorang yang seperti itu keadaannya, jangan pernah meyakini bahwa dia itu adalah apa? Wali Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Jadi kesimpulannya gampang. Iya. Wali Allah Subhanahu wa taala itu jelas cirinya dalam Al-Qur'an. Ya. Dan namanya orang yang dikatakan wali Allah bukan orang yang mengklaim dirinya saya adalah wali Allah, bukan. Sebab kalau mengklaim diri sebagai wali Allah itu bertentangan dengan ayat. Allah mengatakan wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian memuji diri-diri kalian sendiri. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih mengetahui yang paling bertakwa di antara kalian. Amin. Berarti wali Allah itu bukan dengan apa? Klaim, bukan dengan pengakuan, bukan dengan tanda yang dilihat pada surbannya, pada bajunya, tidak. Tapi wali itu adalah sifat. Siapa yang memiliki sifat keimanan dan ketakwaan, sudah. Siapa yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW, sudah. Itulah sahabat wali, sudah. Berarti anggapan kebanyakan orang terkait tentang masalah wali itu kadang masih apa? Masih keliru, masih samar-samar. Dan subhanallah, lebih anehnya lagi, sebagian orang-orang sufi ada istilah di kalangan mereka wali majdzub. Siapa pernah dengar wali majdzub? Itu ada ya di media-medianya, mereka itu disebutkan. Ya, dari buya-buya mereka sebut itu wali majdzub. Apa itu wali majdzub? Yang disebutkan oleh para ulama,
Menurut orang-orang mereka Sufi, wali majdzub itu adalah orang yang hatinya tenggelam dalam lautan kecintaan. Perhatikan, orang yang dianggap sebagai wali majdzub adalah orang yang hatinya tenggelam dalam lautan cinta sehingga tidaklah dia mengingat sesuatu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya istilah kita gila. Ya. Kalau antum tidak percaya, ya sudahlah. Sebentar antum buka YouTube. Ya. Ketik wali majdzub. Muncul itu. Wali majdzub. Nah, subhanallah kalau antum lihat orang yang hilang akalnya diikuti. Dicium kakinya, sujud di di depannya. Dicium tangannya, subhanallah. Ini wali tidak pakai baju ini. Tidak pakai baju, subhanallah. Celananya saya celana pendek. Kenapa diangkat menjadi wali? Katanya ini orang memang sudah tidak ada keinginannya terhadap dunia. Orang tidak punya lagi syahwat terhadap perempuan, terhadap kehidupan dunia. Inilah yang disebut kata mereka adalah orang yang tenggelam di dalam lautan cinta kepada Allah Subhanahu. Masya Allah. Orang yang tenggelam dalam apa? Lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan dia adalah orang yang sudah gila. Ya padahal memang gila. Mereka ya menyebutkan dalam buku mereka, seakan-akan kita lihat mereka seperti orang gila. Ya kalau kita katakan ya memang dia gila. Iya. Kenapa katanya seperti itu? Karena memang Allah sudah cabut rasa kecintaannya kepada selain Allah. Dia murni cintanya kepada siapa? Allah Subhanahu. Ini orang yang tidak belajar saja, pakai akal saja sudah bisa membantah. Coba tanyakan kepada, ini bukan cerita biasa ya, itu ada. Makanya saya bilang tadi, antum lihat sebentar. Iya, memang betul ada. Bagaimana cara membantah orang begitu? Gampang sekali. Tanya, yang kamu anggap ini sebagai wali majdzub, yang memang sudah tidak ada kecintaannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang lebih wali daripada Abu Bakar As-Siddiq? Ya. Siapa yang lebih beriman, orang ini atau Abu Bakar As-Siddiq? Atau kepada Umar radhiyallahu anhu, Utsman, Ali, atau kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang lebih wali? Itu saja ditanyakan kepada mereka tidak bisa jawab. Tidak mungkin mengatakan wali saya ini yang lebih bertakwa daripada siapa? Abu Bakar. Lah itu bahaya itu. Itu sudah rusak itu kalau begitu. Jelas ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam saja di akhir beliau wafat, di waktu beliau sakit, yang mana sakit beliau di situ wafat, Nabi masih dipapa oleh kedua sahabatnya datang sholat di masjid. Iya, dalam keadaan beliau sakit, yang di saat itu beliau meninggal. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dimaklumi derajat kenabian itu lebih tinggi daripada derajat apa? Kewalian. Terus belum lagi mereka mengatakan dalam buku-bukunya, orang yang sudah sampai di tingkatan wali tidak perlu sholat, tidak perlu seperti yang disebutkan tadi oleh Syekh, tidak perlu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu terikat dengan keimanan dan ketakwaan. Siapa yang terikat dengan keimanan dan ketakwaan, dia bukan wali. Paham ya? Antum bisa paham ini? Iya. Jadi apa yang dianggap oleh mereka sebagai wali itu sebenarnya hakikatnya bukan wali Allah tapi wali syaitan. Bukan wali Allah tapi wali syaitan. Ya, makanya kalau orang belajar, dia membaca Al-Quran, dia membaca penafsiran para ulama, maka jelas baginya siapa sebenarnya wali-wali Allah dan siapa yang sebenarnya yang merupakan orang yang menyerupai wali Allah padahal mereka adalah wali syaitan. Iya. Dan telah kita sebutkan pendahuluan di usul sittah ini, kenapa ada orang berpemahaman seperti itu yang secara akal saja orang tidak masuk akal? Sebabnya hanya satu. Mereka berpaling dari belajar agama. Itu saja. Mereka berpaling dari apa? Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang berpaling dari agama, sudah. Sesuatu yang dilarang dianggap sebagai kebaikan, sesuatu yang baik dianggap sebagai hal yang
dilarang. Jelas ya? Selesai penjelasan tentang siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang menyerupai mereka padahal bukan bahagian dari mereka. Insyaallah taala di pertemuan terakhir nanti kita masuk di usul yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Baik, saya kira mudah-mudahan apa yang kita baca ini ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.